Sampai saat ini masih kekeh mengaku sebagai zuriat Nabi. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara ilmiah. Karena segala sesuatu yang asli itu harus dibuktikan. Jangan sekarang mengaku sekarang barang asli, setelah dicek, diverifikasi ternyata barang palsu. Karena barang asli selamanya akan tetap asli, dan yang palsu selamanya akan tetap palsu. Tidak diakui sebagai zuriat Rasul tidak ada masalah. Karena kami, keluarga kami tidak pernah mengaku sebagai zuriat Rasul dari dulu. Sayyid itu bukan saya yang mengaku, tapi saya diakuin. Kenapa? Karena banyak yang manggil saya Habib. Kemudian Pak Alawi banyak yang gak terima, itu palsu, KW. Termasuk Anda sendiri kan? Tuh, di YouTube Anda. Zul Habib palsu. Nah, makanya biar gak nambahin dosa orang ya, biar orang tidak berdosa karena saya, dan dituntut saya ditanya terus, ini loh saya tunjukkan. Nih, ini nasab saya. Saya bukan Habib, saya tidak punya panggilan Habib. Ini. Nah, di situ tertulis Sayyid. Ya sudah. Wong itu pengakuan dari keluarga besar saya. Bukan saya loh itu. Ya kalau Anda mau nuntut silakan tuntut yang ngakuin saya. Saya tidak diakuin sebagai zuriat Rasul, tidak ada masalah. Anda nggak ngakuin saya, nggak ada masalah. Rabithah Alawiyah nggak ngakuin saya, nggak ada masalah. Lagian siapa yang minta pengakuan dia? Siapa yang minta pengakuan Anda? Siapa yang minta pengakuan Rabithah Alawiyah? Anda jangan bikin fitnah lu ya. Saya nggak pernah ke Rabithah Alawiyah sama sekali. Apalagi daftar. Nggak pernah. Cek data saya. Kalau ada yang mau bersaksi, saya pernah datang ke kantor Rabithah Alawiyah. Saya mendaftarkan nasab saya. Sebutkan nama orangnya. Ya. Tunjukkan siapa. Jangan bikin berita hoax. Jadi tolong hentikan semua ucapan-ucapan Anda yang tidak ada manfaatnya, yang justru menjadi provokasi, yang justru provokatif. Hati-hati. Urusan nasab bainahu wa bainallah. Urusan nasab bainana wa bainallah. Ada rekonstruksi kembali sejarah, rekonstruksi sekarang makam-makam ulama, dan yang kita ingin dilakukan pertama di Bali. Kenapa di Bali? Karena semua mata dunia memandang kepada Pulau Bali. Kalau Bali bergetar, insya Allah dunia akan bergetar. Ini yang saya inginkan dimulai dari Bali. Kita akan kumpulkan semua manuskrip, kita akan susun, dan kalau sudah selesai, insya Allah kita akan adakan bedah buku rekonstruksi sejarah Indonesia dimulai di Bali dengan makam Wali-Wali Pitu. Jadi kalau Wali Pitu sekarang yang saya anggap itu hanya Wali Limo atau Wali Panca 5. Padahal lebih dari 7. Yang dua ini kan baru-baru ini dibalawikan. Kemudian yang lain dibalawikan. Nanti jangan-jangan juga ketua kita Pak Haji Suryadi jadul meninggal, kalau saya minta Pak, nanti Bapak dibalawikan. Iya, bahaya. Mereka ini semua dibalawikan karena ingin menguasai Nusantara. Caranya apa? Pertama, bukan dengan membangun makam-makam palsu. Kembali kita mundur kepada abad 19. Ketika VOC, pemerintah Hindia Belanda, begitu kerepotan untuk menghadapi perjuangan yang begitu gigih dari orang-orang muslim yang ada di Aceh. Kemudian turunkanlah Snoek Hurgronje. Waktu itu, Konfederasi Eropa mendidik dengan sangat baik dua agen. Yang satu untuk menghancurkan Islam di Mekah dengan menurunkan yang namanya Hemper. Ini agen istimewa, agen spesial yang berasal dari Inggris. Dan yang kedua adalah Snoek Hurgronje. Mereka itu satu kelas, satu bangku yang disimpan di dua tempat yang berbeda. Dan Snoek Hurgronje untuk menghancurkan Islam yang berada di Nusantara. Ini di sumbernya majalah Rabithah Juz 8 jilid 1 bulan Rabiul Awal 1347 Hijrah, resmi dari Rabithah Alawiyah. Dan kalimat-kalimat ini penyusunnya adalah Al-Alamah As-Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad. Saya hanya kutip beberapa poin yang menunjukkan bagaimana mereka itu jumawa.
Tidak saya bacakan keseluruhannya. Ini mulai dari satu aja. Berhimpunnya kaum Alawiyin merupakan kasih sayang dari Allah yang Maha Penyayang. Jadi mereka itu mengklaim dirinya orang yang paling disayang oleh Allah. Itu. Yang kedua, seorang Alawi yang hakiki merupakan ruh dalam keseluruhannya. Yang ketiga, jika seorang Alawi menentang para pendahulunya, maka ia kehilangan akhlak dan perbuatan baiknya. Ini jadi jangan heran kalau seluruh Alawi mulai kakek-kakek sampai cicit-cicit yang sekarang nggak mungkin berani menentang leluhur Alawi yang dahulu. Karena 3 makam yang ada di wilayah saya ikut menyaksikan membuatnya. Dan sudah saya bongkar 1 yang ada di Keramat Gunung. Kebetulan tanah Keramat Gunung itu sebelahnya tanah saya. Yang dulu itu sebetulnya ada gundukan sarang semut sebetulnya itu. Kemudian yang ada di negara di Mbah Temon itu hanya pengurus kuda. Saya paham betul tentang itu. Dan ada yang di Pancosari tahun 85 itu saudara kita yang alim dari Lombok yang namanya Pak Hasan sering berzikir di sana. Ketika meninggal akhirnya sekarang dibalawikan apa gimana itu? Saya juga belum ngecek. Nah, antara hubungan Bali dan Jawa tadi, beliau menyampaikan akan membuat buku yang memperkuat hubungan persaudaraan. Di Bali itu tentang nasab sudah luar biasa. Kenapa? Karena di Bali ada yang namanya warga lilitan. Semua tercatat. Dan diikat. Yang ada di Kelungkung itu di leluhur Bali, kepasaan yang disebut Kiai Agung Pasek Gegel. Marzuki sangat mengerti bahwa pengkajian tentang nasab itu penting. Hasil apa yang saya sangat paham, sangat menerima bahwa kajian tentang nasab habaib harus dilakukan. Lamun wong kuwi ngaku-ngaku nasabe kenaro, saya nggak terlalu tertarik untuk melakukan pengkajian. Karena wong keturunan kenaro, opo duduk keturunan kenaro, kuwi ra enek dampake terhadap hukum. Tapi lek ngaku-ngaku keturunan Nabi, kuwi enek perkorone ngono lho. Siji, lek duduk keturunan Nabi, wani ngaku keturunan Nabi atas nama Nabi, kuwi ancamane neraka. Hadis Bukhari. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sapa wonge wani-wani ngapusi mengatasnamakan saya, loh kan bahaya toh? Ya. Silahkan ambil tempatmu di neraka. Tadi Kiai Marzuki, Kiai Nur Ihya juga sudah menjelaskan. Kalau tadi Kiai Marzuki menyampaikannya kan perbandingannya dengan atau kiasnya itu dengan kayak kakak lawas sama kakak baru. Nah itu karena berbagai terbukti lewat data. Bahwasanya data dari kitab Al-Burqah Al-Musikoh yang abad di 9 Hijriyah diciptakan oleh Said mengakunya Habib Ali bin Bar Asakron ternyata kontradiksi dengan kakak lawas yang terbukti dalam kitab Sejaratul Mubarokah. Nah itu juga ternyata dalam ilmu sejarah Said Ahmad bin Isa juga tidak hijrah ke Yaman. Jadi kontradiksi dengan data ilmu nasab, data sejarah, dan juga kalau data genetik itu dititi oleh saudara kita Kanjeng Raden Temenggung Gus Fakih Wiradiningrat dan juga Dr. Sugeng. Jadi para Habib Balawi ini tidak terbukti baik secara data pustaka maupun genetik. Nah awalnya yang pertama-tama menggoda-goda tentang masalah
data sejaman itu justru kalangan Ba'alawi terhadap keluarga Wali Songo. Dan yang menggoda tentang masalah tes DNA juga Habib Rizik. Jadi itu ibaratnya senjata makan tuan. Nah, jadi dulu pihak Robito itu kalau ada keluarga Wali Songo mau nyambung silaturahim, mereka mengkritik seakan-akan keluarga Wali Songo itu tidak punya data sejaman. Padahal punya. Alhamdulillah pihak keraton itu masih mendata turun-temurun data Wali Songo, dan alhamdulillah sudah mendapatkan isbat nasab daripada Nakib Internasional. Allahumma sholli alaihi. Termasuk masalah DNA. Dulu kan Rizik Syihab itu yang ngomong pertama kali DNA itu Rizik Syihab. Beliau tuh menyampaikan yang aku cucu Nabi itu tes DNA-nya. Nanti genetiknya Nabi kemana? Genetiknya dia kemana? Wah, ternyata malah mereka semua yang kacau. Yang tadi ada kata-kata baru selain rukat apa itu? Gus ini semprul. Nyuwun sewu. Nah, sedangkan untuk keluarga Wali Songo, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah data pustaka maupun data genetik. Untuk data pustaka kita mengkorroborasi dan mengkolaborasi data. Tadi Kiai Marzuki Mustamar juga menyampaikan pernah ada hasil Muktamar NU ke-31 di Solo ya bahwasanya hasil tesnya itu bisa membatalkan ilhak nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhak nasab. Nah, ini yang hadir 12.000 orang semuanya nderek Mbah Hasyim Asy'ari nggih. Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah pendiri Nahdlatul Ulama bersama para kiai-kiai Jawa Timur. 90% pendiri Nahdlatul Ulama adalah Jawa Timur. Para pendiri NU dengan segala keilmuannya yang luar biasa mengambil saripati ajaran-ajaran Wali Songo untuk dilembagakan di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Apa yang diajarkan oleh Wali Songo? Tasamuh, tawasud, tawazun,